Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana bi hidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal muti'in was salihin ila yaumil qiyamah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa ba'd. Pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dengan izin Allah sudah sampai pada hari yang ke-24 pada bulan Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana bi hidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal muti'in was salihin ila yaumil qiyam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala wa ba'd. Pemirsa Hikmah Ramadan TPRI Sumatera Selatan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini dengan izin Allah kita sudah berada di hari ke-24 Ramadan 1442 Hijriah. Tentu kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian amaliyah Ramadan yang kita lakukan menjadi kesempatan emas bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah SWT. Salam dan salawat semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kudu hasanah kita, teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan Allah kekuatan untuk bisa menghidupkan sunnah beliau sehingga menjadi sebab kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita ini satu dari anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah waktu. Sebagai seorang muslim, ada kita diwajibkan untuk mengisi waktu untuk beribadah kepada Allah. Ibadah-ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, baca Quran, zikir dan sebagainya. Tapi ada juga waktu-waktu kita untuk beraktivitas, waktu kita untuk bekerja. Oleh karena itu, pada hari ini, tema yang akan kita bahas, yang akan kita angkat adalah memaknai kerja. Agar bagaimana betul sebetulnya Islam melihat pekerjaan itu. Sehingga apa yang kita lakukan tidak sia-sia, tidak percuma. Sehingga kita akan menjadikan topik ini kita bahas pada hari ini. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita dua narasumber sekaligus untuk membahas tema ini. Saya akan menyapa pertama Direktur Utama dari Bank Sumsel Babel, Bapak Haji Ahmad Samsudin. Assalamualaikum Pak. Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Yang kedua narasumber kita salah seorang pendidik, beliau dosen dan sekaligus Wakil Dekan 3 dari Fakultas Tarbiyah, Ustadz Dr. Kemas Badarudin MAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Nanti kita akan bahas temanya Ustaz. Insyaallah. Baiklah pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah. Sebelum kita membahas tema ini, tentu kita akan mendengarkan dulu kalam-kalam Allah untuk menyejukkan hati kita, memberikan semangat dan rangsangan ruhiyah kepada kita bersama. Kita akan dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surat Al-An'am ayat 160 yang akan dibacakan oleh qori kita Ustadz Andriadi. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita telah mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Satu bagian penting dari ayat yang tadi dibacakan bahwa Allah akan mencatat setiap hasanat, setiap kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Dan Allah tidak akan sia-siakan itu. Oleh karena itulah pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ayat itu menjadi penggugah semangat kita untuk beraktivitas, untuk beramal, tapi tentu sejalan dengan apa yang digariskan, dipandu oleh ajaran kita agama Islam pertama. Baiklah pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, kami akan mengajak dua narasumber kita yang telah hadir, tapi kami juga mengajak pemirsa untuk hadir atau partisipasi secara interaktif melalui telepon 0711 311 454. Baik Pak, tema kita tadi tentang memaknai kerja. Untuk pertama mungkin silakan Pak untuk menyampaikan segala sesuatu terkait dengan bagaimana betul kerja ini Pak. Baik, Ya, silakan Pak. memang ini kalau kita lihat temanya cukup menarik karena kita bicara mengenai memaknai kerja. Tetapi juga sebelum kita bicara memaknai kerja, kita juga harus tahu juga mengenai apa sih makna hidup ini, gitu Ustaz ya. Memang ada pertanyaan kalau kita bicara ini dalam forum-forum tertentu selalu ditanyakan apa sih kita tujuan hidup kita gitu. Ada 3 pertanyaan yang sebenarnya kalau kita hidup ini. Yang pertama pertanyaan kita ini adalah dari mana kita berasal, gitu ya. Kemudian di mana nanti kita akan kembali, gitu kan. Nah di 2 titik-titik ini untuk apa kita ada di sini, nah gitu. Nah pertanyaan-pertanyaan itu yang harus kita jawab gitu ya. Nah Islam ada memberi jawaban gitu kan di surat, misalnya di surat Al-Baqarah ayat 156 gitu ya. Nah ini saya ada kuisnya nanti nih, ya boleh nih di kuisin ya. Gini, ini saya diartikan di surat Al-Baqarah ayat 156 begini bunyinya nih. Pemirsa tolong dijawab ini ya, gini ya. Orang-orang yang apabila ditimpa titik-titik mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah pemirsa jawab tuh tadi tuh. Kalau ditimpa titik-titik kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kembali ke tema. Dari ayat ini disebutkan bahwa kita berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Gitu kan. Tinggal pertanyaan keduanya, untuk apa kita ada di situ? Begitu ya. Nah, di surat Al-Maidah itu disebutkan di ayat 48 ini. Saya bacakan saja ininya, terjemahannya. Kalau Allah mengendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan dan seterusnya. Jadi pertanyaan yang kedua itu adalah untuk apa kita ada di muka bumi ini? Yaitu kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu status gitunya. Baik, saya juga ingin menyapa Ustadznya. Tadi mungkin silakan di awal ini Ustadz apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang menonton kita pada sore hari ini Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wassalaman da'iman ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Apa bagus? Ya. Tema kita hari ini memaknai kerja. Ya. Sudah di awal Pak Samsudin tadi, bahwa memang Allah ayat pertama turunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Ya. Kenapa ini Allah turunkan ini? Karena 1200 tahun yang lalu sebelum 600 tahun Isa lahir, itu kan para Thales, Pythagoras, termasuk di abad pertengahan namanya Socrates, Plato, tanya, dari mana manusia ini? Kalau jawab, Allah yang ciptakan. Kan yang bertanya nih, siapa yang ciptakan? Allah yang menciptakan. Untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah. Jadi kerja itu ibadah. Kita ibadahnya dengan kerja, bukan hanya mahdho, tapi ghairu mahdho. Semua aktivitas keseharian kita harus beribadah. Kenapa ini? Benar dia kena turja'un kepada Allah. Nah, kalau Allah ingin dia satu saja baik semua orang ini, tapi karena Allah nak menguji kita, maka Allah ciptakan jin, setan. Kan ada kursi Allah katakan ini khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hambaku itu dalam kondisi yang hanif, rindu kepada Allah. Fajamu setan, setan. Fakta mandinihim. Yang membolak balik mereka dikala dari agamanya. Nah, ini diuji tadi. Nah, maka ayat dibacakan tadi. Nah, siapa yang hasanah? Kalau asra amsalihah, Allah balas 10 kali lipat. Kalau kejahatan cuma satu, begitu Allah inginnya kita membuat baik. Ya, ini buat kebaikan ini yang harus kita berikan. Jadi makna bagaimana kerja itu ibadah. Apa profesi kita? Apakah kita pekerjaannya di bank, apakah kita sebagai dosen, itu ibadah. Ibadah kita. Maka ketika keluar rumah, ini tawakal tu Allah. Aku serahkan kepada Allah. Ya kita ibadah ini. Tidak boleh kita bekerja, Anda ditonton oleh atasan. Allah lihat kita. Jangan karena atasan kita bekerja. Kita bekerja karena Allah. Ibadah ini. Nah, ibadah itulah yang dimaknai Allah nanti. Kalau itu kebaikan, nolong orang dan sebagainya, sesuai dengan tupoksi kita Allah berikan oleh tugas kita. Kalau dengan baik, maka Allah ganjar 10 kali lipat. Masya Allah. Saya kira demikian untuk sementara. Baik, mungkin Pak Samsudin, ini tadi ada kata kunci yang sangat indah tadi Bapak antar, bahwa berlomba-lomba dalam kebaikan, Pak. Nah itu gimana Pak, kalau kita pandangan Bapak sendiri, mungkin ini keseharian kan seperti itu Pak. Jadi kerja yang islami yang selama ini gimana Pak, yang bisa, yang selalu atau disarankan atau yang mungkin Bapak sampaikan kepada teman-teman gitu Pak. Iya. Ini menarik ya. Saya jujur aja tadi Ustadz nyampaikan itu betapa indahnya bahwa kita kerja itu ibadah gitu ya. Saya sering menyampaikan ke kawan-kawan kami di Bang Sulbaba gitu ya. Nih kita ambil contoh saja gitu. Kalau kita tanya ada 3 orang tukang batu gitu ya. Ini sering dibuat personifikasi. Ada 3 orang tukang batu, masing-masing bekerja memasang batu. Sebut sajalah A, B, C gitu ya namanya gitu ya. Kita bertanya ke si A ini, kamu sedang apa? Oh, saya sedang memasang batu. Ya benar, memasang batu gitu kan. Terus kita tanya ke si B, gitu. Kamu sedang apa, B? Oh, saya sedang membuat tembok. Ya, niatnya adalah membuat tembok gitu kan. Kemudian kita tanya ke si C, kamu sedang apa? Oh, saya sedang membangun masjid yang indah. Yang nanti orang-orang nyaman di sana. Artinya apa? Ketiga tukang batu ini dalam memaknai dia kerjanya memasang batu berbeda-beda. Visinya Pak ya? Visinya berbeda-beda. Begitu. Nah, itulah indahnya tadi yang Pak Yai sampaikan bahwa kalau kita bekerja didasari sama niat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya pekerjaan kita targetannya memasang batu. Gitu. Tetapi targetnya adalah target akhir, yaitu ketemu dia di sana nantinya. Begitu ya, itu tadi disampaikan membangun masjid yang indah, yang orang lain kadang-kadang nggak ngerti. Tapi itulah bagian kita, meninggalkan sesuatu yang baik kepada masyarakat. Masya Allah. Ini Ustaz, jadi sangat indah perumpamaan yang beliau sampaikan. Tapi ada ayat Ustaz tadi yang dibacakan oleh Qori kita. Kan ada kata kuncinya Ustaz bahwa di situ tadi disebut inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ustaz, ada kata-kata lillah Ustaz ya. Nah, silakan Ustaz, mungkin barangkali ini lebih dipertajam lagi Ustaz. Iya, terima kasih. Jadi kerja itu ibadah dan karena Allah. Harus karena Allah. Ini tawakal Allah itu kita serah kepada Allah, sebab kita Allah. Maka Allah ikat nanti, wabtaghi fima ataqal darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsana wa la tabghil fil ardh. Nah, ini intinya. Jadi carilah dunia akhirat karena Allah, tapi ingat
capai dunia harus capai juga. Jangan ibadah saja nanti. Ada orang, wah saya tahajud terus, saya duha. Saya bilang tugas kamu itu bekerja di kantor, bukan duha. Kalau duha itu di rumah. Kalau kau banggakan duha di kantor, salah. Kau digaji itu untuk bekerja. Nah, ini saya kira itu. Wala tawid fasad. Jangan buat kerusakan. Nah, wa ahsin kama ahsana ilaik. Allah baik kepadamu. Maka kau berikan yang terbaik kerjamu itu. Kau tunjukkan kerjamu. Wah, saya kerja dengan baik. Sebagai apa profesi kita? Yang terbaik kita berikan. Nah, jadi kerja itu yang terbaik. Berikan yang terbaik. Dan kadang-kadang kita berpikir, Pak. Misalnya saya, gaji saya ini 3 juta. Kira-kira cocok tak? Produktivitas saya sebulan ini dengan gaji 3 juta ini. Kira-kira. Kalau kerja kita cuman ya hanya tahajud, duha aja misalnya. Kan kerja tidak selesai. Berarti tidak pantas dapat 3 juta itu. Nah, jadi kita harus berpikir begitu. Kita bekerjanya harus betul-betul sesuai tak? Nah, nanti Allah akan berikan tuh. Dan ingat, jangan membuat kerusakan. Masya Allah. Nah, ini Pak, terkait dengan tadi sangat baik sekali Pak. Ada visi Pak ya. Visi itu tadi bagaimana contoh yang tadi Bapak gambarkan. Ada 3 orang batu pekerjaan sama, tapi ada satu yang punya visi yang luar biasa. Nah, ini dalam keseharian gimana Pak? Membangun visi itu gimana Pak? Dengan kawan-kawan dan mungkin ditonton nih semua nih Pak. Jadi motivasi kita bersama. Iya. Karena kita benar kata Ustadz itu bahwa kita ini bekerja kadang-kadang tujuannya adalah hanya mencari sesuatu gitu loh. Tetapi mungkin nanti saya akan tambahin lagi nanti. Baik, Pak. Sebelum kita lanjutkan kita akan ikuti dulu pariwara yang akan lewat. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hada maqlabi anta mu'taya yawma zihami ishfalana ya khairal anami ishfalana lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi
يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا حبيب الله. Baiklah pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah makin semarak. Kita tadi dihibur Hadrah Al-Amani. Kita mendengarkan tadi lagu Ya Rasulullah Salamun Alaik. Mudah-mudahan lagu itu makin memberikan semangat kepada kita untuk makin mencintai Rasulullah SAW. Pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, kami akan mengingatkan kepada kita bersama bahwa jadwal beduk atau maghrib kita pada hari ini jatuh pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita sampai pada berbuka puasa pada hari yang ke-24 insya Allah. Amin. Baik Pak, kita lanjut ini Pak. Tadi visi Pak. Kita terima. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari siapa dan di mana Pak? Bapak narasumber. Oh ya. Pak Edi dari Sukarami. Oh ya, Pak Edi. Memaknai kerja Pak. Iya. Kita maaf bukan menyinggung ya tuh. Iya. Kinerja kita ini Pak kurang Pak. Kinerja bangsa kita ini kurang sehingga kita bersaing itu terlalu kalah. Iya, iya. Nah, kalau perusahaan asing tuh Pak ya, yang namanya kita gaji bonus, yang namanya kita THR, yang namanya gaji 13 itu apabila perusahaan untung. Ya Pak. Jadi kalau ada apa namanya ASN atau para pemerintah ya, yang tidak bisa mengukur kinerjanya dengan tas yang dia miliki itu memalukan Pak ya. Jadi itu saran saya ya. Terima kasih. Itu saja Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Oke, baik. Pak, ini masukan Pak ya? Iya, masukan. Silakan Pak, mungkin ya mau ditanggapi Pak. Tadi ya sebenarnya kita yang tadi Ustaz sampaikan itu benar sekali bahwa kita bekerja itu tergantung pada niatnya Ustaz. Tergantung kalau niatnya kita hanya mencari uang saja ya rugi gitu ya. Makanya saya ingat itu ada suatu riwayat ya disampaikan oleh At-Tabrani kalau nggak salah, nanti Ustaz bisa koreksi saya ya. Jadi begini, bahwa waktu itu Nabi sedang berduduk nih, lagi kumpul-kumpul gitu ya dengan sahabat-sahabatnya. Ada satu orang bekerja gitu kan, luar biasa gitu kan. Nah, sahabat Nabi bilang gitu, kalau orangnya ini bahasa-bahasa kita sekarang ya, kalau orang ini ikut kita berjihad, maka dia udah dapat untung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi bilang, bukan begitu dia bekerja, seandainya dia bekerja untuk anak-anak yang masih kecil, itu jihad. Fisabilillah. Ya. Kalau dia bekerja juga untuk ibunya atau bapaknya yang renta, sama. Fisabilillah. Begitu kan. Dia juga kalau bekerja untuk kehormatannya, artinya apa kehormatan itu? Tidak tergantung kepada orang lain hidupnya. Jadi beban, Pak, ya? Tidak beban menjadi beban orang lain. Itu pun Fisabilillah. Kecuali kalau dia ria. Nah, itu ada catatannya tuh, kecuali itu ria. Kalau ria itu adalah jalan setan, dibilang gitu kan Nabi bilang. Dari riwayat ini, dari hadis ini kita bisa belajar gitu kan. Sebenarnya tadi niatnya gitu loh. Kalau bekerja itu bisa diartikan adalah fisabilillah, jihad fisabilillah. Kerja itu harus ada tujuannya. Ada reasonnya. Reasonnya yaitu niat. Tapi jangan sampai ria. Nah, ini ria nih. Nah, kita barisin ria ini. Nah, kita kembali tadi pertanyaannya, kalau kita kerja hanya ria itu apa sih gitu kan? Ya berniat selain Allah kan bisa gitu kalau kita artinya itu Ustaz ya. Iya. Nah, pertanyaan saya kadang-kadang mengganggu saya juga ini. Sama lah pertanyaannya gini. Sebenarnya kita kerja nih, misalnya saya kerja di Bank Sumsel Babel. Ini apa sih untuk status saya sebagai dirut gitu kan ya. Sebenarnya kalau kita udah bicara niat saya untuk mencapai untuk status itu, saya pun akan ria.
Betul ya Ustaz ya? Betul ya. Nah, inilah yang harusnya kita luruskan gitu. Niat kita dalam kerja ini harus luruskan. Tadi, kalau kita kerja hanya untuk ngejar THR, Iya. ya mungkin tadi masuk kriteria ria. Iya. Bukan itu Ustaz, saya mohon diluruskan nanti. Iya. Kalau lihat dari riwayat itu. Iya. Gitu Pak. Baik, Ustaz, jadi ada kaitan nih Ustaz, seperti yang tadi apa yang Ustaz sampaikan tadi bahwa ada kata-kata lillah tadi Ustaz. Mungkin lebih padahal dunia ini kata Ustaz tadi ya seperti jangan dilupakan, Ustaz. Ada visi dikejar utama juga. kan Ustaz. Betul, harus ada keseimbangan. Iya. Di keseimbangan kerja itu untuk akhirat, tapi ingat kita di dunia ini. Betul. Pada dunia ada capaian-capaian, ada target-target yang tidak kita capai. Dan tidak boleh kita malas. Allah saja sibuk. Iya. Nah, soal rahmat kan jelas. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'nin. Babi ayat rabbika tukadiban. Iya. Meminta kepadanya seluruh penduduk langit, meminta dengan Allah. Maka Allah setiap harinya sibuk. Allah saja sibuk. Betul. Dan tidak butuh apa-apa. Kok kita banyak leha-lehanya. Banyak mainnya, banyak. Aduh, tidak boleh. Jadi kerja itu kinerjanya harus bekerja betul. Sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Tapi jangan mengganggu pula. Kalau kita mengganggu kerja orang lain kan tidak boleh. Ada tupoksi masing-masing. Kerjalah dengan serius karena Allah ini. Nah, nanti dunia dapat. Kalau kita lillahi ta'ala, maka dunia dapat. Tapi kalau kita kejar dunia, akhirat tidak dapat. Jadi hanya betul-betul karena Allah. Kan ini semangat kerjanya. Allah saya sibuk. Maka ayat berikutnya kan sanaqru lakum ayyasaqalan. Aku tak Allah dengan riang melayani kalian, hai bangsa jin dan manusia. Jadi Allah itu betul-betul bekerja, menunjukkan bahwa kita harus mengikuti Allah. Kita khalifatullah di dunia ini. Bagaimana Allah bekerja dengan baik, kita pun bekerja dengan baik. Kinerja kita capai. Semua pakai kinerja. Ya, tapi karena mungkin segala macam, karena tuntutan dunia, mengharapkan pujian, dan sebagainya, jadi akhirnya rusak. Nambah amal lebih niatnya jadi salah di situ. Pak, ini kadang-kadang ini momen puasa ini malah kadang-kadang jadi alasan nih Pak. Kenapa Pak puasa? Nah ini mungkin gimana nih membangun kinerjanya nih Pak, walaupun di sini puasa nih Pak. Benar. Iya. Ini emang sekarang ini kalau dalam puasa ini tiba-tiba produktivitas kita turun. Nah itu. Pak. Iya. Makanya produktivitas turun. Tadi memang kita sebenarnya Islam itu mengajarkan etos kerja yang baik. Tadi Ustaz sampaikan dengan surat-surat yang disampaikan sama beliau. Dan itu etos kerja itu sebenarnya itu dituntut sama agama kita gitu. Apa yang kita lakukan gitu kan itu sebenarnya akan dipertanggungjawabkan nanti di kemudian hari. Itu Ustaz ya. Nah, kalau kita bekerja misalnya kita dikasih KPI nih. Key Performance Indicator, dikasih target. Pertanyaan saya gitu juga. Kalau kita nggak mencapai target, pertanyaannya adalah apakah kita juga nanti ditanya sama bosnya? Apakah nggak juga ditanya di akhirat? Karena kita sudah kontrak untuk menjanjikan untuk dilakukan begitu, untuk mencapai target itu. Nah tadi emang keseimbangan harus ada gitu, keseimbangan harus ada. Tapi saya lebih percaya bahwa bekerjalah untuk niat yang baik, lillahi ta'ala, pasti ada bonusnya, salary, gaji itu bonus, THR bonus, malah mungkin bonusnya lebih daripada yang kita harapkan gitu loh. Itu. Baik. Ustadz, tapi ini bukan berarti bahwa dunia itu tidak penting Ustadz ya? Iya. Tetap saja mengejar dunia itu gimana Ustadz? Kira-kira Ustadz? Ya betul, capaiannya kan harus ada target tadi. Dan target kerja itu harus ada. Kita kan kinerja itu kan ditargetkan. Capaian hari ini harus ada targetnya hidup ini. Dan itu Islami kan? Islami. Islam menuntut itu. Makanya wala tansa nasibaka minad dunia. Kita sedang di dunia ini. Tidak bisa. Nah tadi alasannya karena puasa. Rasulullah perang di bulan Ramadan semua. Masya Allah. Perang Badar itu perang Ramadan. Rasulullah malah kuat di Ramadan. Bukan di luar Ramadan. Harus meningkat ini kerjanya. Tidak mungkin menurun seharusnya. Kalau orang-orang menuntut Islami, ajaran Islam itu ya dengan puasa itu semakin kuat. Ini seharusnya begitu. Nah ini Pak terkait dengan kerja nih Pak ya. Bagaimana bisa kadang-kadang mohon maaf yang namanya manusia Pak ya. Tuntutan dunia, kadang-kadang godaan. Ini biar visinya tetap lurus ke jalan yang benar dalam bekerja ini. Mungkin ada kiat-kiat atau apa yang mungkin Bapak sudah sampaikan untuk kita bersama ini Pak. Iya. Sebenarnya memang ini saya lakukan sendiri, saya coba lakukannya. Jadi kita kalau bekerja itu selain ibadah memang kita niatkan juga emang untuk ya mencari nafkah juga, kita nggak mau mencari nafkah ya. Tetapi kadang-kadang begini memang sih, kenapa kok di kerjaan kita nggak fokus, artinya pas maksudnya niatnya kepada Allah, akhirnya kita juga ada korupsi waktu, harusnya datang jam 8, kita datang setengah 9 gitu kan, alasannya macet macam-macam gitu ya. Kemudian juga kenapa masih ada di kantor itu orang yang masih quote-unquote
berbuat fraud gitu ya, corruption macam-macam ya. Nah memang kalau kita mau lakukan yang seperti itu harusnya kita niatkan lagi. Nah ini ada konsep bahwa bagaimana kalau tempat kerja kita itu kita jadikan masjid bagi kita. Masya Allah, masjid. Masjid bagi kita. Artinya apa? Kalau kita di masjid, itu niat kita pasti bagus. Baik. Kita menjaga kesucian gitu ya. Kecuali kata ada yang nyolong tromol itu beda niatnya, itu beda niatnya. Tetapi kalau kita udah niat ke masjid gitu ya, berarti kita pun pikiran-pikiran negatif itu susah karena kita tadi beribadah, tetapi tadi tetap ada keseimbangan gitu kan. Ada juga di masjid juga kita bisa belajar juga, bisa macam-macam gitu ya. Jadi kita fokuskan niatnya itu untuk ibadah, yang lainnya memang tadi Ustaz bilang ada bonus macam-macam kita akan dapat gitu ya. Keseimbangan benar, harus keseimbangan antara dunia dan akhirat itu. Karena kan kita harus berlomba-lomba mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat begitu. Baik. Ustaz, tadi menarik Ustaz, yang beliau sampaikan tadi ada kata-kata bagaimana menjadikan tempat kerja kita sebagai masjid. Wah ini penting. Mungkin Ustaz ingin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Jadi kita itu kan kesehariannya ibadah. Iya. Allah cipta kita ibadah. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi ibadah. 24 jam. 24 jam ibadah itu. Memang ada ibadah nilainya semua. Maka kita jadikan ini masjid. Tempat kita ibadah, tempat kita sujud. Itu jangan dikaitkan dengan sholat saja masjid itu. Jadi bagaimana terkaitan hati kita bahwa kita ingin betul-betul menunjukkan kinerja yang baik, melayani masyarakat, memberikan sumbangsi yang baik, memberi kontribusi yang baik, sehingga masyarakat bisa merasakan kenikmatan. Dan hasil itu bukan soal dikit banyaknya, barokahnya yang penting. Keberkahan itu yang itu. Ada orang cukup dengan sedikit, tapi ada yang banyak masih kurang korupsi terus dia. Karena dia merasa tidak barokah. Ramadan ini keberkahan itu, ada nilai tambah di sana. Nah, dengan itu kita akan buat berkahan. Baik, Ustaz. Kita akan terima dulu pemirsa yang menerima. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Ibu dan di mana? Dari Bu Ita, Pak. Ibu Ita? Iya. Di Bu Palembang? Ita. Iya, di Kenten, Pak. Iya, Bu Ita, nanti Ibu Ita akan bertanya, tapi juga nanti ada kuis yang akan ditanyakan, bonus untuk Ibu. Terima kasih. Bapak, jadi silakan Bapak ditanyakan kepada ini. Silakan Ibu tanya dulu, tapi teleponnya jangan dimatikan, dilanjutkan dengan kuis. Silakan, apa yang mau ditanyakan Ibu Ita? Ini Pak, saya ini kan pekerja, Pak. Ya. Pekerja ya dengan waktu yang sudah ditentukan seperti itu. Sebagai seorang perempuan, rasanya kalau waktu istirahat yang diberikan kepada saya itu dalam arti kata perempuan itu kan ada ini kan Pak ya, kalau tiap sebulan sebulannya itu ada suasana sakitnya gitu perempuan. Pada saat itu apakah di dalam Islam ada aturan yang menegaskan bahwa bagi perempuan yang bekerja maka dia diberi masa istirahat yang lebih dari aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik. Pak. Iya. Itu Bu Ita pertanyaannya? Iya. Jangan diputus Bu Ita, jangan diputus. Ini ada barakah Ramadan nih. Silakan Pak. Silakan Pak. Silakan. Saya mau nanya, nanti Ustadz yang jawab. Bu Ita, apa kabar ini Bu Ita? Alhamdulillah baik Pak. Puasa Pak? Puasa, alhamdulillah. Kayaknya Bu Ita puasa juga, kayaknya lemes sekali nih. Iya Pak. Bu Ita, saya ada pertanyaan nih. Hadiahnya ini apa namanya? BSB Cash. Alhamdulillah. Isinya ada isinya. 100 bisa pakai apa-apa untuk belanja. Mudah-mudahan bonus paket juga, Pak. Bonus paket juga. Pak. Bonus paket, ada paket juga. Ya. Makasih Pak. Pertanyaannya gini Bu Ita nih. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 156 ya. Ada artinya begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang apabila ditimpa titik-titik, maka mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Titik. Buruan Bu Ita, Ustadz yang jawab kalau enggak. Musibah. Musibah. Alhamdulillah. Selamat tuh ya, ini dapat ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Nanti ditanya nomor teleponnya sama ini petugas. Nanti Ibu Ita nanti langsung saja ke TPRI Bu ya. Kita hadiahnya bonusnya nanti langsung ke TPRI. Iya. Baik Bu Ita. Terima kasih Bu Ita. Ya baik pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, ini jawabannya musibah tapi hadiahnya berkah loh. Kan musibah jawabannya tapi berkah. Nah, silakan Pak atau Ustadz dulu Ustadz. Ini gimana dalam perspektif Islam untuk perempuan yang bekerja ini Ustadz?
Nanti ke kaitan pekerjaan nanti ke beliau. Silakan. Sebenarnya tidak ada beda laki-laki dan perempuan itu iya, iya. kerjanya. Iya. Cuman ketika dia berhalangan, maka diberikan kesempatan. Misalnya dia melahirkan, itu kan Iya, iya, iya. ada aturan-aturan dalam Islam pun diakui dia sebagai seorang ibu yang Iya, iya. melahirkan dan dia kondisi head misalnya, Iya, itu sebenarnya hanya kebijakan yang untuk menghargai seorang wanita. Iya, iya. Kalau ketentuan khususnya tidak ada. Iya, iya. Oh, sama. Pak. Sama, laki-laki perempuan itu sama kerjanya. Maka dia nanti emansipasi itu luar biasa dari Islam. Iya, iya, Pak. Nah, ini Pak, mungkin kalau keterkaitan gimana Pak? Karena kan ya seperti yang dia tadi ada sisi psikologisnya dan lain sebagainya. Silakan Pak, mungkin Pak. Ya, kalau saya jawabnya di Undang-Undang Tenaga Kerja aja nih. Iya. Dan tenaga Pak, kerja silakan. itu sudah di-adopt itu, sudah ada ketentuannya. Di mana orang misalnya tadi melahirkan dia dapat waktu 3 bulan gitu, diatur sebelum dan sesudahnya gitu ya. Dan waktu orang head juga dikasih kesempatan untuk libur gitu. Itu sudah diatur di ini kan, di Undang-Undang Tenaga Kerja gitu. Oh iya, baik Bu Ita sudah terjawab Bu Ita ya. Jadi mudah-mudahan tetap semangat Bu Ita, dan ingat tadi ya Ustaz tadi mengatakan bahwa apapun yang kita perbuat akan menjadi bagian ibadah di sisi Allah SWT. Nah, Ustaz, ini ada yang masuk lagi. Ini kita kasih tanya lagi. Pak. Mau tanya lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hikmah Ramadan. Putus. Baik, ini kayaknya belum nyambung nih. Baik, kita menyambung Pak. Silakan kita lanjutkan apa yang tadi terkait dengan mungkin ada sisi lain Pak terkait bahwa dalam Islam ini selain kerja itu ibadah, itu mungkin ada nilai lain dalam Islam. Iya. Iya. Tadi ada, makanya saya bilang tadi ada sedikit saya sitir di riwayat di hadis Nabi di At-Tabrani gitu ya. Nah, satu lagi emang ada juga itu yang terkait dengan sebenarnya kerja itu adalah dakwah. Dakwah. Iya, kerja itu dakwah gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya orang itu ada masing-masing punya proporsi masing-masing gitu. Kalau Ustadz mungkin bisa berdakwah dengan dilisani gitu ya. Bisa juga karena dia belum ngajar juga, beliau juga punya dakwah dalam rangka mengajar. Sebenarnya kita juga ada dengan profesi masing-masing, ya kita juga berdakwah. Berdakwah itu apa sih kan? Menyuruh yang baik, mencegah yang munkar gitu kan. Nah, dan juga berdakwah itu sebagai contoh juga. Kalau umat Islam kita bekerja dengan kinerja yang bagus, dengan etos yang bagus, itu kan sebagai contoh gitu loh. Oh, dia bekerja bagus, tidak hanya ibadahnya, tapi dia bekerja bagus gitu kan. Dan juga kita bisa berdakwah juga di pekerjaan kita. Kerja itu jihad, kerja itu dakwah, luar biasa menurut saya. Kita akan termotivasi untuk bekerja lebih bagus, lebih baik lagi gitu. Begitu. Baik. Silakan Ustaz, mungkin ada yang mau ditambahkan. Saya kira betul ya. Jadi kerja itu dia bisa jadi uswah. Contoh, keteladanan. Kalau kita bekerja kemudian orang mencontoh kita mendapat mandalla ala khairin kalau bisa aja fa'ili. Dia contoh kita, kemudian dia bekerja, dari pahala kita dapat dan tidak mengurangi pahala dia. Ini ada dakwahnya. Dan bisa juga jihad. Itu jihad, orang yang mati kata Rasulullah mencari ilmu di Tabrani tadi, hadis riwayat Tabrani tadi, dia mencari rezeki untuk anak dan istrinya, yamut syahidat, matinya mati syahid. Ini memang betul-betul harus dimaknai. Makanya makna kerja itu harus luar biasa. Rasul katakan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun ada pahalanya. Dan sekecil apapun kejahatan ada dosanya. Nah, maka kita hati-hati. Kata Umar bin Khattab itu namanya takwa itu berjalan di onak dan duri. Kita bekerja dengan teruskan Allah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tidak bisa bahwa akhta akan terputus ya. Maka kita dengan nama Allah hadirkan Allah. Bagaimana bisa menghadirkan Allah dalam setiap gerak-gerik kita. Itu bisa menjadi pagar Ustaz dalam kerja kalau sudah seperti itu. Saya merasa pada orang istilahkan selalu dilihat oleh Allah. Allah melihat. Nah, seperti anak kecil yang oleh Umar mau dibeli kan gembala. Tidak tahu, Allah tahu. Kita terima dulu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Ibu dari siapa dan di mana Ibu? Dari Ibu Ana Palembang. Oke, Ibu Ana, kami ucapin selamat. Nanti ini setelah Ibu bertanya ada kuis Bu ya, jangan diputusin Bu. Bonus kuisnya. Masya Allah, sayang sekali Ibu. Ini Ustaz putus baru mau kita kasih bonus. Iya, Baik.
Mungkin silakan Ustaz dilanjutkan tadi ya, sempat terputus Ustaz. Apa yang tadi Ustaz ingin sampaikan tadi? Iya, jadi kita bisa menghadirkan Allah. Upaya kita. Bagaimana hidup ini memang untuk ibadah. Dan dunia ini hanya sementara. Jadi kita kan capai kita di akhirat. Allah ciptakan Adam itu di surga. Dan kita harus kembali ke surga. Maka Rasulullah itu ketika diberi bonus oleh Allah, kata Allah, kalau kamu mau kuberikan emas, kujadikan Uhud emas. Kata Rasulullah, izan la arda wahidan min ummati finnar. Masya Allah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Ana tadi. Alhamdulillah, nyambung lagi Ibu. Mudah-mudahan berkah Ramadan Bu ya. Jadi Ustaz ingatkan, nanti setelah Ibu bertanya, teleponnya jangan diputuskan. Ada pertanyaan bonus dari Pak Dirut kita. Oke. Silakan Ibu, silakan pertanyaan. Ini dari tema ya Ustaz ya. Oke. Kan sembahyang witir itu kan 3 rakaat. 2 rakaat dulu, baru 1 ya Ustaz. Iya. Nah, yang 2 rakaat itu mana itu niatnya Ustaz? Oke. Itu saja Ibu. Itu saja. Jangan diputus Ibu ya. Kita Ibu bonus akan dulu. langsung diberikan pertanyaan bonus. Tanya dulu. Silakan pertanyaannya Pak. Baru dijawab. Iya. Ibu siapa? Ibu Ana. Ibu Ana. Iya. Ini ada sedikit pertanyaan ya Bu ya. Sebenarnya saya mau nanya ini yang mudah-mudah aja ini Bu ya. Setiap amalan tergantung pada Niat. Ini pesertanya Luar biasa. cerdas semua nih. cerdas sekali Ibu nih. Ibu ini dapat best backers ya Bu ya. Dan ada juga apa namanya dari kita ada apa Isinya berapa Pak? ini isinya 100 Ibu. Masya Allah Ibu. Waduh, luar biasa. Iya. Nanti Alhamdulillah. diminta sama ini ya Bu ya, datang ke sini silakan. Oke. Selamat ya Bu. Ya baik. Baik Bu Ana, selamat Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Untuk pertanyaan Bu Ana mungkin saya langsung arahkan kepada Ustaz kita, Ustaz Dr. Kemas Badardi. Iya, terima kasih. Ustaz. Tentang witir. Pertanyaannya bagus, luar biasa. Tentang witir, Ustaz. Iya. Ada 2 riwayat, Aisyah semua yang meriwayatkan. Pertama Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi itu sholatnya 4-4-3. Jadi 4-4-3. Ya, witir. Tapi dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, Aisyah juga berkata, sholatul lail masna. Sholat malam itu 2-2. Iya. 2-2 kata Aisyah. Maka nanti Syafi'i katakan tidak ada sholat sunat lebih dari 2. Maka malam tidak boleh 2 karena malam. Tapi kata muridnya, dia lihat nanti bagaimana Imam Nawawi, syarah Imam Nawawi itu mengatakan kalau siang boleh 4. Nah, jadi tetap witir tetap di 21 yang bagus. Rasulullah hadisnya begitu. Silakan buka di 9 kitab hadis. Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmizi, Abu Daud, Hakim, Ahmad. Itu semua Rasulullah katakan sholatnya 1 ujungnya. 2-2-2-3 tambah 1 7. Ada yang 8 tambah 1 9. Ada yang 10 tambah 1 11. Ada yang 12 tambah 1 13. Jadi 1 semua. Nah, makanya ditanya tadi doa itu apa? Ada syafa' itu di sana. Namanya soli serta syafa'. Tapi kalau ada yang melaksanakan 3 rakaat langsung gimana? Kalau dia 4-4-3, maka ada yang nanya saya, Ustaz, kami ini 2-2, tapi witirnya 3. Saya bilang tidak ada dalilnya. Boleh, karena Rasulullah pernah melaksanakan 3. Karena misalnya Rasulullah 8 rakaat. 1 rakaat di akhirnya, itu ada hadis bahwa Rasulullah 8 rakaat, langsung 1 kali salam. Beliau tutup 1 rakaat. Nah, jadi jangan dikira bahwa 21 itu ada dalilnya. Semua dalil tentang witir itu 21. Saya kira gitu, Pak. Alhamdulillah Bu Ana, mudah-mudahan ini tidak menjadi penghalang kita terus semangat saja beribadah kepada Allah, mudah-mudahan ya. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan sedikit tidak menjadi akhirnya itu hilaf. Artinya jangan sampai kita ribut, kita bebala jadi gara-gara itu akhirnya tidak sholat. Nauzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan Pak terkait dengan tadi Pak. Ketika orang sudah salah dalam memahami kerja, maka niat juga mungkin salah. Akhirnya terjadi seperti yang tadi Bapak khawatirkan, ada koruptif di situ, ada penyelewengan kerja di situ. Nah ini gimana Pak? Mungkin saran apa yang bisa Bapak sampaikan? Iya. Makanya di sini penting bagi kita pimpinan-pimpinan, leaders, imam atau kafilah kita, alifah, itu penting bagi kita untuk membuat suasana kerja itu kondusif. Ya biasanya kalau di perusahaan itu disebut adanya culture, culture. Jadi ya culture ini, budaya kerja ini harus kita bangun. Budaya kerja ini harus juga mencontoh juga budaya kerja yang disampaikan oleh Nabi gitu ya. Seperti contohnya kalau kita lihat apa namanya di Bank Sumsel Bubble kita ada namanya budaya kerja yang kita sebut aku patuh gitu. Jadi kita berharap semua insan-insan dari Bank Sumsel Bubble ini bekerja dengan patuh. Apa sih aku patuh itu? Aku patuh itu singkatan sebenarnya. Akurat, tepat waktu, upeti hindari. Sebenarnya upeti hindari adalah transparansi gitu ya.
aku akurat gitu ya. Kalau kerja itu harus akurat, jangan sembarangan saja gitu loh. Kemudian tepat waktu, karena kita melayani nasabah gitu kan. Kalau nasabah dipanjang-panjangin layanan nggak tepat waktu, ya kita salah gitu loh. Nah, ketiga ya transparansi. Ya kita bekerja semuanya tidak ada hal yang kita sembunyikan, semuanya terbuka gitu kan. Nah, inilah yang harus dibangun di satu perusahaan supaya orientasi daripada karyawan-karyawati kita itu tetap fokus. Dan yang menyatukan itu adalah culture-nya. Gitu. Ustadz, ini saya ingin kembali ke Ustadz nih. Jadi kalau menurut Ustadz gimana Ustadz? Secara Islam ya, apa yang tadi beliau sampaikan, aku patuh tadi Ustadz. Jadi ada akurat, ada transparan, ya, kemudian ada tepat waktu, menghindari upeti itu kira-kira gimana Ustadz? Dalam konsep Islam gimana Ustadz? Ya, makanya Rasulullah kan ngajar kepada Ali itu kan ketika sujud terakhir, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah sempurnakan kerja kita. Akurat ini. Kerjanya sempurna, tidak ada yang buye kalau istilah gitu kan, tidak ada yang gagal itu. Karena sudah sesuai dengan tahapan-tahapan. Dalam manajemen itu kan ada tahapan-tahapan yang harus kita selesaikan. Nah, ketika kita bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada, nah ini kulturnya tercipta. Budaya kerja yang baik itu tercipta dengan semuanya menciptakan kultur yang baik. Pimpinan memberikan contoh, kemudian bawahan menjadi bahwa dia punya tanggung jawab masing-masing. Nah, Islam juga begitu. Rasulullah itu kan memberikan contoh-contoh yang luar biasa. Sahabat-sahabat itu kan ada yang pedagang, ada yang panglima perang, semua sesuai. Bahkan Rasulullah kan dibantu oleh 4 orang itu kan. Ada wanita yang mendampinginya Khadijah misalnya, ada seorang tua yang Abu Bakar, kemudian ada pemuda Ali bin Abi Thalib, bagaimana gagahnya Umar bin Khattab. Ini yang bisa sebagai contoh dalam kegiatan keseharian kita. Saya kira begitu. Baik, ini Pak Dirut dan Ustadz, ini kita sudah berada di penghujung waktu Ustadz. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan Pak untuk pemirsa kita Pak. Iya, ya ini tadi terima kasih, saya juga belajar dari Ustadz nih, belajar dari sini juga. Jadi gini, memang kalau kita bicara memaknai kerja, saya bayangin begini. Kalau kita punya waktu sekitar 24 jam dalam kehidupan kita gitu ya. Kemudian taruhlah kita 8 jam itu untuk istirahat tidur gitu ya. Kemudian 4 jam untuk yang lain-lain gitu ya. Nah, kita punya waktu sekitar 12 jam gitu. Taruhlah kita kerja dari jam 7 sampai jam 7 malam gitu ya dengan rata-rata. Yaitu jadi umur kita itu sekitar 50% itu adalah bekerja gitu. Kalau bekerja itu tidak diniatkan dengan ibadah gitu kan, ya sayang sekali gitu loh. Padahal rugi sekali 50% itu waktunya. Oleh karena itu malah kalau kita di Islam itu niat keluar dari rumah saja kita sudah doa. Begitu kan. Kembali juga kita Assalamualaikum juga sudah punya doa juga gitu loh. Jadi manfaatkanlah waktu yang 50% itu untuk ibadah kita, tidak hanya ibadah ritual saja. Tadi Ustaz sampaikan di awal-awal. Jadi kita juga ada ibadah yang sifatnya muamalah. Kita bungkus semuanya ini menjadi satu ibadah gitu. Mungkin Ustaz ada kata-kata akhir nih Ustaz. Mari kita pahami bahwa kerja itu ibadah. Ibadah kepada Allah yang dari kerja-kerja ini akan menghasilkan pahala. Ini pahala kita kejar dan Allah sudah berjanji. Ketika Rasulullah menjelang akhir hayatnya, kan Israel datang 3 kali. Dia nunggu Jibril. Nunggu apa lagi kata Jibril? Apa kata Rasulullah? Ummati, mana umat? Kata Jibril, ya Rasulullah, Allah sudah menyatakan bahwa Allah haramkan surga itu dimasuki oleh orang lain sebelum umatmu. Engkau umatmu. Nah, bagaimana bisa mengalahkan? Musa itu ribuan tahun hidupnya. Nabi Nuh itu 900 tahun. Ibadah mereka banyak. Itu kata Pak Direktur tadi. Waktu kita sangat sedikit ini, kalau tidak mulai ibadah, bagaimana bisa mengalahkan mereka? Nah, ini janji Allah bahwa kita masuk duluan. Nah, untuk itu kita dinilaikan ibadah betul. Betul-betul niatnya karena Allah, mari pahami semua rangkaian kita sejak bangun tidur sampai tidur lagi, itu ibadah. 24 jam harus ibadah. Maka niatnya harus betul karena Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, luar biasa perbincangan kita pada hari ini. Satu kata kunci saja yang ingin saya sampaikan, bahwa jadikan semua apa yang kita kerjakan itu niat karena Allah, maka akan semua dicatat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat Allah menjadi bagian ibadah kita. Pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, Pak, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya.
Dan terima kasih juga kepada pemirsa yang telah menyimak acara ini. Kami pembawa acara dan seluruh kru mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita bersama. Sebelum kami tutup, kami akan sampaikan kita akan mendengarkan hiburan yang akan menyanyikan lagu Ya Asyiqal Mustafa dari Hadrah Al-Aman. Kami mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. المصطفى عبشر